Setelah vonis Hasto, PDIP serukan perlawanan terhadap kondisi aparat penegak hukum di negeri ini. Bahkan seorang kader senior suarakan aksi Kuda Tuli Jilid 2, seolah Jokowi adalah Soeharto Jilid 2. Bukan persoalan Hasto, tapi ini sudah pelecehan terhadap partai kita. PDI Perjuangan dilecehkan oleh hukum. PDI Perjuangan sudah dikankangi oleh hukum. Hakim mengatakan tidak tebang pilih, bohong. Mana jaksa? Mana jaksa? Masih ajak duel di sini, nggak ada jaksa. Mana jaksa? Yang bisa nangkap jaksa mana? Diajak duel. Makanya Pak Polisi, ingat Pak Polisi, baju Pak Polisi ini uang rakyat loh. Harusnya Pak Polisi mengayomi kita. Jangan ada kekerasan. Saya sudah dari dulu bawa bayi saya ditahan di Polda. Tetapi penjara di Indonesia itu hanya untuk membuktikan siapa yang lebih berkuasa. Dan Mas Hasto masuk deretan politisi-politisi yang terpaksa merasakan dinginnya tahanan. Sebab tak mau tunduk pada kekuasaan. Kita semua sudah tahu kasus apa yang menimpa Mas Hasto. Rupanya kepemimpinan Prabowo Gibran dalam bidang hukum. Ya kayak gini. Tak ada arah yang jelas. Ada tangan-tangan yang tak terlihat untuk tetap bebas bergerak di ruang-ruang gelap, mengatur apa yang dimaui oleh sang penguasa. Nampaknya Prabowo entah terlena atau beneran mengabaikan berbagai intervensi. Nah, bila diabaikan bakal makin merusak negara ini. Kasus ini sebenarnya begitu kentara, kepentingannya sangat kentara. Dan masyarakat paham, ada banyak yang sudah terlihat. Siapa yang paling punya kepentingan kuat buat memenjarakan Mas Hasto? Masyarakat paham, sekaligus merusak mentalitas PDIP, partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Sebab yang pegang kuasa sulit bergerak bila sekjen PDIP terbebas dari hukuman. Ini cambuk buat kita untuk bersatu dan melawan. Lawan. Ternyata reformasi belum selesai. Kita akan teruskan gerakan ini hari Minggu 27 Juli. Kita kumpul di Diponegoro 58, kita merahkan. Kita bikin Kuda Tuli Jilid 2. Setuju? 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 Kita ngerti lah, ini bukan kasus politik, bukan kasus hukum. Ini perkara kepentingan seseorang yang terganggu. PDIP di tingkat komando jelas dipresentasikan sama Mas Hasto. Membiarkan dirinya bebas, tak dipersoalkan hukum, jelas membahayakan bagi partai manapun di tahun 2029. Yang jelas dalam persidangan ada 2 tuduhan yang dialamatkan badannya. Pertama tentang sumber uang suap. Dan satu lagi tuduhan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Lalu sebenarnya melihat 2 tuduhan itu di aspek putusan pengadilan kemarin, kita bisa menilai kok bagaimana sejatinya kasus ini. Partai kita masih dikangkangi oleh kekuatan Orde Baru melalui Jokowi. Jadi, mana yang tidak angkat tangan kiri? Berarti kalian sudah masuk angin. Belakang! 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 Angkat tangan kiri! Perlawanan! Lawan! Lawan! Keluar pun mampu memperlihatkan bila kasus ini syarat kepentingan politik. Sesuatu yang tidak masuk logika, seolah itu terjadi dengan Mas Hasto. Ada banyak hal yang ternyata tidak terbukti di persidangan, tapi nekat hakim tidak mau mendengarkan. Ingat loh Pak Hakim, Anda wakil Tuhan, kualat nanti. Silahkan dengarkan putusan kemarin. Adakah nama petinggi P3 Pak Jan Farid turut disinggung? Waktu dulu juga diperiksa. Kemudian ada Konglomerat Joko Chandra juga turut diubek-ubek. Nggak pernah disinggung, yang sempat perlu dimintai keterangan. Namun dalam proses sidang tidak ada yang terkait sama sekali dengan 2 orang ini
Itu kan hanya cara-cara politik kotor yang menggiring opini masyarakat. Ripka Jimtaning serukan Kuda Tuli Jilid 2 usai vonis Hasto PDIP dikangkangi hukum. Ketua DPP PDIP Perjuangan Ripka Jimtaning menyerukan gerakan Kuda Tuli Jilid 2 sebagai bentuk perlawanan politik usai Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap terkait Harun Masiku. Vonis tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari atas mobil komando yang terparkir di depan gedung pengadilan, Ripka menyampaikan orasi di hadapan ratusan kader dan simpatisan partai yang mengajak seluruh elemen partai untuk berkumpul dan menyuarakan perlawanan pada hari Minggu di kantor DPP PDIP Perjuangan Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Istilah Kuda Tuli merujuk pada peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 saat kantor DPP PDIP diambil alih secara paksa oleh kelompok yang didukung rezim Orde Baru, memicu kerusuhan besar di Jakarta. Peristiwa tersebut kemudian menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan represif dan mengokohkan posisi Megawati sebagai ikon reformasi. Dalam orasinya, Ripka menilai vonis terhadap Hasto sebagai bentuk kriminalisasi dan pelecehan terhadap institusi partai. Ia menyebut vonis tersebut syarat kepentingan dan jauh dari keadilan yang sejati. Ripka juga mengaku tetap mengonfirmasi arahan Ketua Umum Megawati agar kader PDIP Perjuangan menjunjung tinggi hukum, namun ia menegaskan bahwa ketika hukum dipermainkan untuk kepentingan politik, maka kader harus melawan. Ripka Jimtaning bahkan secara terbuka menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap integritas aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi. Menurutnya, klaim tidak terbang pilih hanyalah ilusi. Sementara itu, dalam anwar putusan, Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto menyatakan bahwa Hasto terbukti menyuap mantan komisaris KPU, Wahyu Setiawan, namun Hasto tidak terbukti melakukan upaya obstruction of justice, sebagaimana dalam dakwaan alternatif. Gerakan Kuda Tuli Jilid 2 yang digaungkan Ripka menandai babak baru dinamika politik nasional, di tengah ketegangan antara penegakan hukum dan loyalitas kader terhadap partai.